saya Abdurrahman Nur dari TPMA 2019 dengan NIM 1903001. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata heat exchanger. Nah, dalam industri perminyakan, heat exchanger itu digunakan sebagai alat penukar panas. Kebetulan makalah saya yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengangkat tema efektivitas kinerja heat exchanger tipe plat dalam industri migas. Indonesia kaya akan energi panas bumi atau energi geotermal, yaitu sebuah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Setiap benda memiliki panas atau kalor. Ketika terdapat dua benda yang memiliki suhu berbeda dalam kontak termal, maka panas atau kalor akan mengalir atau berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Dari perpindahan panas atau kalor tersebut, kita dapat mengetahui banyaknya panas yang berpindah dari dua benda tersebut dan kesetimbangan suhu yang terjadi pada kedua benda tersebut. Aplikasi dari perpindahan kalor di industri yaitu perminyakan, pangan, farmasi, dan lain-lain. Unit penukar panas adalah suatu alat untuk memindahkan panas dari satu fluida ke fluida yang lain. Pendahuluan. Latar belakang dari heat exchanger. Alat penukar panas heat exchanger adalah alat yang menukar kalor dari fluida ke fluida lain yang berbeda suhu. Pengukuran bisa secara langsung atau tidak langsung. Bertukar dari fase yang sama atau dua fluida yang beda frasenya. Dalam pengolahan gas dan minyak bumi, heat exchanger atau HE merupakan salah satu alat pengolahan migas yang mempunyai peranan penting. Permasalahan yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana efektivitas kinerja heat exchanger tipe plat jika kotor, dan apakah ada pengaruhnya pada keefektivitasannya. Dan tujuan dapat mengetahui efektivitas kinerja dan efisiensi heat exchanger kotor dalam industri, dan apakah berpengaruh pula pada keefektivitasannya. Manfaatnya dari makalah ini adalah mengetahui efektivitas dari heat exchanger tipe plat dalam industri. Pengklasifikasian heat exchanger menurut arah aliran. Yang pertama, linear flow atau aliran searah. Yang kedua, counter flow, berlawanan arah. Yang ketiga, cross flow atau arah melintang. Selanjutnya, tipe heat exchanger. Yang pertama, shell and tube, terdiri atas suatu bandel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam sebuah pipa mantel atau cangkang. Yang kedua, plat heat exchanger adalah suatu media pertukaran panas yang terdiri dari plat dan rangka. Plat disusun dengan susunan tertentu sehingga terbentuk dua jalur, yaitu hot side and cold side. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari tipe-tipe heat exchanger. Yang pertama, tipe shell and tube. Kelebihan dari shell and tube adalah efisiensi yang tinggi dan mudah dirawat, dan kekurangannya thermal performance lebih rendah daripada heat exchanger plat and frame. Yang kedua, tipe plat. Kelebihannya adalah koefisien perpindahan panasnya tinggi dan efektivitas tinggi, sedangkan kekurangannya kemampuan tekanannya rendah dan ada banyak jenis exchanger plat permanen atau tipe close. Berikut adalah metode penelitian yang saya kumpulkan berdasarkan makalah dan jurnal-jurnal yang saya baca.
Berikut prosedur penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap awal merupakan tahap di mana melakukan kajian terhadap literatur, jurnal, buku, dan lain-lain. Tahap kedua merupakan penentuan data teknis yang berasal dari data operasi motor. Tahap ketiga adalah tahap di mana diberlakukannya hitungan sistematis terhadap kinerja heat exchanger. Sistem pendingin motor listrik ini bermula dari udara yang dialirkan secara konveksi melalui fan atau blower, lalu udara panasnya didinginkan dengan udara melalui heat exchanger, agar udara tersebut bisa digunakan lagi untuk mendinginkan motor listrik. Berikut adalah tabel hasil pengambilan data aliran fluida. Berikut adalah 2 tabel hasil pengambilan data dari heat exchanger. Pembahasannya berdasarkan perhitungan data menunjukkan bahwa pHe pada saat sebelum dilakukan pembersihan memiliki efektivitas lebih rendah daripada setelah dilakukan pembersihan. Semakin tinggi turbidity-nya akan semakin rendah efektivitas alat yang bekerja karena penumpukan kotoran di dalam plat He semakin cepat dan semakin baik. Kesimpulan, performa heat exchanger dapat ditinjau dari efektivitas plat heat exchanger atau pHe akan lebih rendah efektivitasnya jika dalam keadaan kotor. Semakin tinggi turbidity-nya, semakin rendah efektivitasnya. Semakin tinggi dan jika nilai NTU meningkat, maka nilai effectiveness juga akan meningkat. Sarannya, 1. Melakukan pembersihan yang rutin pada heat exchanger. 2. Selalu menjaga kualitas fluida agar efektivitas mesin berjalan sempurna.